apa namanya, keadaan ekonomi masyarakat ya menengah ke bawah, kalangan ke bawah gitu ya. ya. Aku rasa gini, aku coba kasih masukan atau aku coba ubah cara berpikirmu. Dengan keadaanmu ini yang sedang didiskriminasi, itu sangat apa ya, sangat sensitif dan maaf, sangat pasaran nanti larinya. Karena apa? Ekonomi mikro, menengah ke bawah. Dan itu persaingannya ketat nanti ya, kalau aku baca gitu dari diskusi ini. Takutnya nanti mental juga kau, itunya aku bilang. Ya itu biasa, harus cari yang luar biasa. Cari Itu maksudku orang tadi. itu. Ya, makanya kan aku bilang tadi aku mencari universal dulu baru aku dari fokuskan ke satu titik, maksudku di situ. Tapi kalian udah bilang fokuskan ke satu titik aja katanya. Iya benar, makanya gini. Ini loh Tin, tadi kalau yang aku simak ya, itu udah banyak tahu Tin yang kasih masukan, ada yang ke tentang perusahaan, pariwisata segala macam gitu. Ya kalau kita sama-sama nyimak dari ya memang kalau karena kamu tadi bilang kalau kamunya didiskriminasi di kampus, ya otomatis kamu nggak boleh ngambil ekonomi mikro. Nah, seperti yang Tulang Bagong katakan, kamu bakalan terjebak dengan dirimu sendiri nanti. dan itu buang-buang Kamu energi. mending ngambil kayak yang ekonomi mengenai, jangan sampai yang kayak yang mungkin boleh kayak pada analisis data di perusahaan kayak gitu. Ini Kalau kamu kayak ngambil yang ke bawah itu pasti susah nih. ekonomi dari bidang pariwisata. Iya gitu, itu mending. Tapi memang agak sedikit rumit. Cuman ya kalau kamu mau lolos ya harus kayak gitu. Benar, karena ahlinya Karena nggak dasarmu ada. tadi kamu didiskriminasi. Wajib ada plusnya ya kan. Kalau misalnya wajib ada plusnya gitu ya. Kamu memang harus ngambil yang sebenarnya kalau dari awal kita bahas itu memang kamu fokusnya memang harus yang kayak bukan mikro lagi, bukan. Kamu memang harus yang udah ekonomi permasalahan ekonomi yang bukan menengah ke bawah, harus ke atas kayak perusahaan, pariwisata, pertambangan dan sebagainya. Udah harus ke situ analisis datamu biar kamu lolos, biar ada nilai plusnya. Tapi kalau gini, aku mau kasih saran aja lah. Nggak usah terlalu kita, itu urusan dia mau ngambil apa, dipakai apa enggak, pendapat kita itu urusan dia, gitu aja simpelnya. Cuma aku mau kasih pandangan lah bacaan ini. Aku mau ngomong tentang transaksi keuangan. Nah, Ya, terus pada pandemi corona ini kan masih tradisi lama, dalam arti transaksi itu berupa cash kan gitu. Memang sebagian ada yang memakai digital gitu. Nah, begitu ada corona, di beberapa tempat bahkan hampir semua lah kayaknya merasa udah transaksi itu udah online, transfer atau pakai kartu kan gitu. Dampak negatifnya mungkin sebenarnya ini persulit lah tentang ini kan. Contoh dari pelabuhan di beberapa titik di Merak sama di Gilimanuk itu udah online pakai kartu, maka sekarang offline. Positifnya ya lebih mudah gitu. Jadi kita nggak perlu bawa uang banyak kemana-mana kan, hindari resiko pencurian apa segala macam kan gitu, risiko kriminal. Nah yang saya harap ya manusia kayak kita ini yang kebiasaan lama itu harusnya berubah, terutama di bidang ekonomi UMKM. Atau kalau yang kata sudah pasti itu. Di satu sisi lagi ya aku kan berhubungan tuh dengan transaksi keuangan gitu. Dulu emang aku capek kerja, istilahnya door to door untuk transaksi kayak gitu kan. Nah sekarang dengan adanya corona ya transaksi itu udah transfer semua, karena aku by phone aja bisa, makanya agak santai sekarang. Cuma yang negatifnya lagi apa? Oh bisa aja nggak dipakai lagi kan gitu. Kan udah digital semua. Apa tuh sana sini lagi kan gitu. Di sisi lain pun dari segi mau cerita sedikit, aku pernah baca China itu negara miskin, tapi dia bisa membangun negaranya segitu besar dari UMKM. Dan caranya gimana? Dia ngasih pinjaman online ke semua itu.
Ya. jadi nggak ada cash. Karena kalau cash itu kita kan bayar juga kan. Kalau online kan dia bisa setting nanti di situ. Ya coba dari situ nanti si Ani kembangin lah apa yang disampaikan gitu. Oke, kira-kira gimana Ani? Ani, ya, terima kasih. Nanti pribadi Ani ngembanginnya kemana gitu. Oke, aku coba ngambil dari apa ya, pendidikan ya. Jadi gini, ya ntar kau sendiri yang milih. Dari Andra tadi udah, dari Pardede udah, dari Sinia udah, dari Putri Iya. udah, dari semua Iya, udah. iya. Nah aku belum, aku coba ngambil gini. Coba kalau kau ambil, kau udah fokus ke pendidikan, kulihat kau analisis dan statistik. Aku coba gini, kau ambil bidang ekonomi, dampak corona ekonomi di bidang pendidikan dalam aplikasinya di Indonesia. Nah, ini kenapa? Negatifnya gini, pendidikan semenjak ada corona itu terjadi sekolah online. Nah, ketika terjadi sekolah online, pertanyaanku gini, efek negatifnya itu kasihan psikologis dan mentalnya gitu. Anak-anak ini, mereka dengan umur sekecil itu, bahkan TK, SD, diajarkan secara digital. Sementara waktunya mereka itu secara mental harusnya bermain, sambil bermain, belajar sambil bermain. Dan ketakutan di negeri ini besarnya gimana? Bangsa ini mau dibawa kemana kalau anak-anak kita seperti ini gitu. Dan itu sangat berdampak bagi anak-anak pendidikan di negeri ini. Cuman positifnya, bangsa Indonesia ini diajarkan untuk mengerti dunia digital, ya kan. Positifnya itu yang kita ambil. Kaget memang, cuman kaget pemerintah tidak antisipasi efeknya apa gitu. Positifnya mereka pikir dengan ada digital ini kita mau mengajarkan masyarakat mengenal dunia digital, padahal mereka nggak tahu. Justru yang kulihat, karena pengalamanku di Telegram, mereka larinya ke, ya maaf ya buat adik-adik atau Bere atau teman di sini, lebih fokus 50%-nya itu ke kegabutan. Ketika mereka dikenal dunia digital dengan umur yang segitu kecilnya, mereka lebih fokus ke kegabutan, bukan ke pendidikan. Ketika pemerintah kasih sistem daring, kira-kira malah ke sini gitu, larinya malah ke dunia sosmed. Nah, yang mau aku kasih tahu, coba pemerintah itu cari solusinya seperti apa, seperti yang dibilang si Andra. Kita belajar dari negeri Cina. Cina itu negara miskin, Cina itu negara yang besar tapi miskin gitu. Tapi mereka bisa bangkit dengan sistem, ya kita sisihkan lah dengan sistem komunis ya. Mereka buat aplikasi sendiri gitu. Aplikasi sendiri seperti WeChat, AirPlay atau Didi, itu nggak ada di bahkan Google dan WhatsApp mereka blok. Kenapa? Biar bangsanya itu maju, bangsanya itu fokus. Jadi mereka pemerintah buat aplikasi ini loh, agar kalian bisa gitu. Aplikasi ini loh kalian pakai. Nah, yang aku maksud gini, pemerintah itu cobalah untuk cari solusi mengaplikasikan dunia pendidikan melalui aplikasi gitu. Kalau menurutku itu sih kurang lebihnya. Secara tidak langsung tulang Bagudung membantu tugas akhirku. Iya, itu yang ku bilang tadi dari awal, kan aku merangkum kalian. Kenapa kalian si Ani nggak ngambil ekonomi dan pendidikan? Karena ahlinya ekonomi di sini banyak. Tadi ku dengar, dan pendidikan pun ada beberapa. Ya coba kita ngambil fokus ekonomi pendidikan. Ya kita tinggal ngolah-ngolah temanya lah. Nanti masukan datang secara apa kan itu dengan pengalaman masing-masing. Itunya maksudku, Daga. Bener. Bener apanya? Maksudnya udah dapat belum dari si Andra tadi, dari si Pardede, dari Nia, dari Putri gitu. Diam bel. Kalau kau bicara nanti kami maaf bel. Lebar, maaf bel. Ntar kalau kau nggak senang ribut sama aku jadilah. Laporan kayaknya bisa nih dari medis nih. Gini. Yang aku tangkap dari Bang Bagudung tadi, emang bener sih apa yang Bang Bagudung bilang. Cuman aku nyatet dulu satu-satu. Nanti setelah VCG ini, aku bakal milih dan aku bakal diskusi sama dosenku satu-satu. Jadi nggak fokus ke subjek aja.
itu loh, biar banyak referensinya, nggak hanya fokus ke satu bidang pendidikan lah, ekonomi lah, atau gimana gitu sih menurut tadi. Iya, maksudnya kau coba ambil dulu gitu satu titik gitu, kau ambil dulu satu titik biar kami lebarkan kami pecahkan gitu. Jadi gini, kamu kan udah dapat masukan nih dari segi ekonomi, bidang pendidikan. Kan kamu udah dapat semua tuh dari rekan-rekan kita nih yang ada di sini nih. Nah, kamu coba nih, kebetulan di sini ada Ito Flora sama Ito Sri Devi Ruth Membenturuan. Dia itu dibilang di bidang kesehatan juga. Bisa kamu tanyakan ke mereka. Tapi yang menurutku mungkin memang benar tujuannya untuk luas, tapi nanti takutnya lebar karena bidangnya farmasi kan atau kesehatan. Takutnya lebar lagi, nanti rame lagi kita. Gimana? Enggak, dia kan udah dapat nih dari segi bidang pendidikan sama ekonomi, otomatis dia udah bisa lah ngerangkum. Kita tunggu hasil dari dia, diskusi sama dosennya terlebih dahulu. Sambil nunggu itu kita harus nyari data lagi. Nah, kebetulan kan ada Ito Sri Devi sama si Flora tuh dari bidang kesehatan. Nanti kalau udah dapat dari dosennya itu, ntar dia coba majukan lagi yang kesehatan. Jadi jangan satu-satu dia majuinnya. Iya betul. Siapa tahu bisa dirangkum lagi ya. Oke, Depi, open mic. Ya. Bagaimana dampak corona di bidang kalian? Depi dengan Ito Flora. Coba ada nggak pandangan atau pendapat saran dari kalian tentang dampak corona ini? Sorry ya Bang, baru gabung juga. Tapi buat menggapi kata-katanya Bang Putra tadi, gini, Kak Ani kan lagi nyari referensi gini. Tapi kan setahu kita kalau mau buat referensi kayak gini biasanya harus spesifik. Sedangkan orang abang-abang tadi udah bahas tentang ekonomi ya. Nanti kalau dikasih lagi saran tentang kesehatan, nanti pikiran Kak Ani makin bercabang gitu. Tapi ya lain hal ya kalau ini kita bahas tentang yang umum aja tentang dampak corona di kesehatan. Nah, kalau yang di kesehatan itu paling berdampak buat kita ya tim kesehatan. Salah satunya waktu kita terus nanggapi pasien itu nggak bisa kayak kemarin lagi gitu, maksudnya leluasa. Terus ya banyak sih dampaknya. Sekarang dampaknya gimana dulu ini Kak Ani yang mau tahu di bidang kesehatan, mau dari segi pengobatan kah, pelayanan, atau vaskesnya dulu gimana? Aku lebih pengen ke dampak no covid ini ke tenaga medisnya aja sih. Oke. Mana Jadi gini, aku coba ini mungkin coba si Ani, maksudnya gini, Sri, dia coba cari pendataan gitu kan, dia karena statistik analisa kan, sisi negatif positifnya dalam bidang medis itu apa aja. Nah, kalau bisa sih ada solusinya gitu. Menurut pemikiranmu solusinya apa? Karena kan kau yang mempelajari bidang itu gitu. Tangkap ya. Oke, kalau di sisi positifnya corona memang sedikit ya di bidang kesehatan, tapi sisi positifnya yang kami ambil setelah ke praktik di rumah sakit itu yang pertama, kita